Salam. Warta Jemaat Kebaktian hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Jemaat Kekasih Kristus, salam sejahtera untuk saudara sekalian. Marilah kita memuji dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang pada hari ini telah memberikan kesempatan pada kita untuk beribadah hari Minggu di gedung gereja Ephrata dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan, dan juga bagi warga jemaat yang beribadah di rumah masing-masing dengan mengikuti panduan tayangan langsung. Pemimpin kebaktian dan pemberitaan firman Tuhan pada kebaktian hari ini, Bapak Pendeta Dharma Wisata JBAN MTH. Liturgi yang digunakan adalah liturgi Adventus ketiga. Petugas yang melayani adalah dari lingkungan pelayanan 3. BPH Majelis Jemaat JKE Bukit Indu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada Bapak Ibu Saudara yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat yang sedang sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan bagi yang bersangkutan. Diberitahukan pelaksanaan ibadah di gereja juga ditayangkan secara langsung di kanal YouTube JKE Bukit Hindu Gereja Ephrata pada pukul 8 WIB untuk menjadi panduan ibadah bagi warga jemaat yang beribadah di rumah. Apabila ada warga jemaat yang tidak dapat mengikuti siaran pada waktu tayangan langsung tersebut, rekaman beribadah tetap tersedia di halaman Facebook JKE Bukit Indu dan pada kanal YouTube JKE Bukit Indu di Gereja Ephrata. Bagi warga jemaat yang tetap beribadah di rumah, kolekte persembahan dan persembahan lainnya yang dibagikan melalui amplop ke tiap-tiap kepala keluarga dapat diserahkan kepada bendahara Majelis Jemaat Bukit Hindu setiap hari kerja di kantor BPH Majelis Jemaat JKE Bukit Hindu dan dimasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan. Bagi warga jemaat yang beribadah di gereja, kolektasi persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di depan pintu masuk. BPH Majelis Jemaat JKE Bukit Hindu mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dharma Wisata JBAN MTH, Penetua dan Diakon Lingkungan Pelayan 3, Tim Pelaksana Gugus Tugas COVID-19 Majelis Jemaat JKE Bukit Hindu, termasuk tim musik serta tim multimedia yang melayani dan melaksanakan tugas dengan baik. Diberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 17 WIB akan dilaksanakan ibadah perayaan Natal Jemaat JKE Bukit Hindu tahun 2020 secara daring spiritual di kanal YouTube JKE Bukit Hindu Gereja Ephrata. Marilah kita tetap taat mengikuti himbauan pemerintah untuk tetap tenang, diam di rumah, keluar hanya ada perlu yang mendesak, menerapkan protokol kesehatan
dimanapun kita berada, seperti menggunakan masker dengan benar, rajin mencuci tangan, selalu menjaga jarak, tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, bagi sebagian warga jemaat sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Untuk kita sama-sama mengurangi risiko penyebaran COVID-19 dalam rangka adaptasi di era kehidupan baru, dengan satu keyakinan bahwa kehadiran Yesus Kristus membawa pengharapan baru. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Tuhan Sang Pemelihara telah menyatakan kasih-Nya bagi kita. Hari ini kita menyambut dengan sukacita Hari Raya Advent ketiga. Kita bergembira karena kedatangan Tuhan Yesus Sang Penebus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi adalah nyanyian para malaikat kepada para gembala di padang Efrata. Dan mereka menyambut dengan rendah hati dan tulus kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia, membawa sukacita bagi semesta. Mari kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya serta memuji namanya. Kita berdiri memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 dan 2. Hai dunia, gembiralah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nas pembimbing. Lalu malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lukas 2 ayat 10. Kita angkat pujian kita. Bergema
pengakuan dosa, berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, seraya mengaku segala kesalahan kita. Ya Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku di hadapan-Mu dengan gentar dan takut, karena Engkaulah Allah yang adil, baik dan kudus. Dosa yang menimpa kami membuat kami kehilangan sukacita oleh berbagai hal. Seringkali kami mengucap perkataan tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan tidak sungguh-sungguh juga melakukan kebajikan. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan, kebencian. Tetapi Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Engkau tidak membalas kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami mampu melakukan yang baik dan benar dan setia mengikuti Yesus Kristus, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal yang Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian. Berita anugerah. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Pada waktu itu engkau akan berkata, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Pada waktu itu engkau akan berkata, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gentar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pembacaan Alkitab untuk kita pada minggu pagi ini terambil dari 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 11 dan 16. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kembali kami datang pada pagi hari ini dengan ucapan syukur dan terima kasih. Tuhan telah begitu baik kepada kami hingga menghantarkan kami di gedung gereja ini. Kami ibadah dan bersukacita di dalam Roh-Mu. Di pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Beri kami roh hikmat, akal budi, kebijaksanaan,
supaya kami dapat memahami dan mengerti akan maksud Tuhan di dalam firman ini. Berfirmanlah bagi kami sekalian Tuhan, kami ingin membacanya bersama-sama. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena ini Adventus yang ketiga, saya mengajak Ibu Bapak sidang jemaat sekalian, kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Saya ayat yang ganjil, Ibu Bapak ayat yang genap, dan pada ayat yang ke-16 kita akan baca bersama-sama. Ketika raja telah menetapkan rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah yang membawa kehendak. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah katakan kepada hambamu Daud, inilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kujalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menuntun tempat bagi untukku Israel. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Keluarga kerajaan akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh selama-lamanya. Amin. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan kami. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Darmadi MTH. Salam, selamat pagi. Pada minggu Advent yang ketiga ini, kita akan bersama-sama nanti belajar dari firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Namun sebelumnya kita mohon bimbingan kuasa Roh Kudus supaya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Saya ajak kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas hari yang baru yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Pada pagi hari yang cerah ini, kami menaikkan pujian syukur hanya bagi kemuliaan nama Tuhan, sebab Engkau telah melindungi dan memberkati kami di sepanjang hari-hari yang lalu.
Dan pada hari ini kami boleh hadir di rumah Tuhan dan juga beribadah di rumah masing-masing. Bapa di surga, anugerahkanlah roh, akal budi, pengertian kepada kami, agar firman-Mu yang diberitakan boleh menguatkan hati kami, dan serta karuniakanlah hikmat dan pengertian, supaya kami senantiasa takut kepada Tuhan dan berpedoman kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami alaskan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Lukas pasal 1 ayat 26-38 yang berbunyi demikian. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keturunan Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan dilahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita sudah memasuki masa Advent yang ketiga. Masa Advent bisa berarti dalam dua konteks. Konteks yang pertama adalah bisa dalam pengertian persiapan kedatangan Tuhan, dalam arti kenosis, yaitu Allah mengosongkan diri dan lahir dalam rupa manusia yang kita rayakan dengan Natal. Kemudian yang kedua juga Advent bisa berarti dalam konteks eskatologi, yakni penantian kedatangan Tuhan di akhir zaman. Nah, pada minggu Advent yang ketiga hari ini kita dibimbing dengan Injil Lukas pasal 1 ayat 26-38, yaitu tentang pemberitahuan malaikat Gabriel kepada Maria bahwa ia beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan
untuk mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang anak yang nantinya diberi nama Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi, tentu saja pemberitahuan malaikat ini mengejutkan Maria. Kalau peristiwa seseorang perempuan pada usia yang lanjut dikaruniai anak, ini adalah bukan hal yang baru dalam sejarah orang-orang Yahudi. Kita mengenal misalnya Abraham dan Sarah melahirkan anak pada usia lanjut dan istrinya sudah tua. Kita ingat juga Zakaria dan Elizabeth juga melahirkan anak pada usia yang sudah lanjut. Tetapi saudara-saudara, mengandung dan melahirkan dari seorang perawan tanpa keterlibatan seorang laki-laki ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu sebabnya Maria sangat terkejut dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi pada dirinya. Tetapi saudara-saudara, setelah mendengar penjelasan dari malaikat Gabriel bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah, demikian juga penegasan dari malaikat ini bahwa kepada Maria akan turun Roh Kudus dan kuasa Allah akan menaungi dia, sehingga dia bisa dan mampu untuk menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan ini. Nah, oleh karena penjelasan malaikat Tuhan inilah, sehingga Maria akhirnya menerima dengan sukacita. Dia tidak lagi berbeban atas tugas yang diberikan oleh Tuhan melalui dirinya, walaupun ini baru pertama kali dan belum pernah terjadi dan sulit diterima secara akal manusia. Saudara-saudara yang dikasihi, memang dalam penyelamatan dunia oleh Tuhan, bahwa Tuhan bisa memilih jalan yang tidak masuk akal, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Dalam pekerjaannya Allah tidak harus tunduk kepada hukum logika atau akal budi manusia, sebab akal budi manusia adalah lemah dan terbatas. Tetapi bila Allah bekerja dalam Roh Kudus, maka ketidakmampuan dan kelemahan manusia justru bisa menjadi suatu keistimewaan bagi Dia. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Maria, maka dalam rangka merayakan Minggu Advent, berarti pertama, kita mempersiapkan diri sebagai hamba Allah yang siap berkorban dalam rangka kedatangan Tuhan ke dunia ini. Maria telah melakukan hal ini. Ia berkorban. Ia berani mengesampingkan kenyamanan dirinya demi Kristus. Hal yang sama juga mesti kita lakukan di masa Advent ini. Dan terlebih menyambut kedatangan Tuhan dalam masa raya Natal. Terlebih dalam suasana keadaan yang tidak menentu, kesehatan yang sering terganggu dari kehidupan kita. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, yang masih merebak di seluruh penjuru tanah air kita, maka kita mempersiapkan Natal mesti dalam suasana keprihatinan dan pengorbanan, sebagaimana yang dilakukan oleh Maria. Allah menuntut dia berkorban untuk melahirkan Kristus di dunia ini. Oleh sebab itu, dari masa Advent hingga kepada masa raya Natal, kita diajak oleh firman Tuhan untuk menghindari seminimal mungkin unsur yang berbau pesta pora. Sebab untuk melahirkan Kristus, kita mesti meneladani sikap Maria,
meninggalkan kenyamanannya sendiri, berkorban demi melahirkan Kristus yang adalah Immanuel itu. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kita petik dari sikap Maria adalah ketaatan yang mutlak ketika Tuhan meminta kita menjalankan rencananya. Berbeda dengan respon Zakaria ketika Elisabet istrinya mengandung pada masa tua. Zakaria tidak percaya, karena itu dia dihukum dengan mengalami kebisuan sampai pada Elisabet melahirkan Yohanes. Tetapi kita melihat respon Maria, ya dengan penuh ketaatan, hormat atas berita kehamilannya yang tidak masuk akal itu. Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Saudara-saudara yang dikasihi, pertanyaannya kepada kita, adakah sikap ketaatan dan penyerahan diri seperti ini dalam diri kita ketika Tuhan meminta kita terlibat dalam pelayanan? Mari kita belajar dari Maria. Dia tidak pernah melakukan hitung-hitungan tentang harga yang harus dibayar ketika ia diminta taat kepada perintah Tuhan. Demikian juga kepada kita. Sudah saatnya bagi kita semua untuk penuh ketaatan, untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui pelayanan gereja. Gereja sebagai persekutuan orang percaya saat ini sedang mengalami ujian yang berat dalam segala aspeknya. Pandemi COVID-19 telah mengubah semua tatanan kehidupan kita, termasuk cara kita beribadah, yang kesemuanya berdampak kepada kesinambungan persekutuan kita untuk masa yang akan datang. Karena itu ketaatan dan keterlibatan kita sebagai umat Tuhan dalam banyak hal untuk kemajuan gereja sangat diharapkan. Kita percaya ketika Tuhan meminta kita taat melakukan kehendak-Nya, maka Ia juga akan memampukan kita untuk melakukannya dengan baik. Dan inilah persiapan bagi kita untuk menyambut kehadiran Kristus dalam masa raya Advent yang ketiga. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita, karena Sang Immanuel itu adalah Tuhan yang akan menyertai kita dalam langkah dan juang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Di pagi hari ini kami bersama-sama hadir, terutama kami sebagai warga jemaat yang dapat hadir secara langsung di gedung gereja ini. Karena kami dalam kondisi keadaan yang sehat dan kuat, sehingga kami boleh bersama-sama memuji Tuhan secara persekutuan. Karena itu hormat dan kemuliaan serta syukur kami bagi nama-Mu. Sehingga hari ini kami juga dapat beribadah baik di rumah atau di tempat-tempat yang telah ditentukan. Terima kasih Tuhan untuk napas hidup, untuk kekuatan, untuk kesehatan yang Engkau karuniakan bagi kami. Terima kasih untuk hari yang baik yang sudah kami lewati. Terima kasih atas persekutuan hidup kami di tengah keluarga sebagai gereja kecil di dalam jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa juga atas segala kebaikan-Mu, sehingga memungkinkan kami bisa melewati hari-hari kehidupan kami dengan selalu taat kepadamu. Kami diingatkan oleh firman-Mu
bahwa kami selalu siap berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga diingatkan untuk selalu menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan yang sebagai pengatur seluruh kehidupan manusia di dunia ini. Karuniakanlah juga roh hikmat kebijaksanaan, agar kami sungguh-sungguh dapat menjadi umat Tuhan yang terus melaksanakan kehidupan ini seturut dan kehendak-Mu, sehingga bukan saja kami hanya membangun diri kami sendiri, tapi juga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa di surga, teristimewa kami berdoa juga bagi warga jemaat-Mu yang tinggal dan beribadah di rumah mereka masing-masing dalam masa pandemi COVID-19 yang masih belum mereda ini. Kami percaya Tuhan akan selalu menjaga mereka dan kami semua, melindungi dan melingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu yang kudus itu, agar kami semua, baik sebagai warga jemaat, baik sebagai warga masyarakat, baik sebagai pemerintah di pusat dan di daerah, kami selalu dalam keadaan sehat dan selamat. Ya Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkati juga orang-orang yang telah Engkau tetapkan menjadi gembala-gembala umat Tuhan, para penatua dan diakon kami, para penginjil, para pendeta, dan seluruh warga jemaat kami, agar kami senantiasa menjadi hidup bertanggung jawab sebagai umat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Berkati juga ya Tuhan orang-orang yang tidak mampu, anak-anak yang terlantar. Berkati juga mereka yang dalam usia lanjut, yang tidak bisa beraktivitas dengan baik. Berkati juga ya Tuhan seluruh tugas dan tanggung jawab warga jemaat kami dalam masa-masa pandemi ini, sebab begitu banyak persoalan yang muncul, tetapi Tuhan selalu menyertai kami. Kuatkanlah kami senantiasa dalam iman dan pengharapan, supaya kami bisa melewati setiap ujian kehidupan ini dan menjadi orang-orang yang kuat dan bersyukur kepadamu. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa pada kesempatan ini bagi anggota jemaat kami yang sakit, baik mereka yang berada di rumah sakit maupun dirawat di rumah mereka masing-masing. Pulihkanlah mereka dari sakit penyakit mereka, dan berikanlah damai sejahtera bagi mereka masing-masing. Begitu juga kami berdoa pada kesempatan ini bagi seluruh rencana kegiatan di sepanjang minggu dan bulan Desember ini, di mana seluruh umat Kristiani di berbagai tempat akan merayakan Natal. Ada yang merayakan Natal secara langsung dan terbatas, dan ada yang merayakan Natal secara daring di rumah mereka masing-masing. Kami semua ya Tuhan tetap bersukacita di dalam Engkau, sebab Immanuel telah hadir. Immanuel akan menyertai kami, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi umat-Mu yang merayakan Natal di tahun 2020 ini. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lengkapi sukacita jemaat kami yang berulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan, agar momen-momen yang membahagiakan itu menjadi ungkapan syukur dan pujian mereka senantiasa kepadamu. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kabulkanlah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Dan setelah pengakuan kita sambut dengan nyanyian Maranatha. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang mencari pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persembahan syukur yang belum bisa menyerahkan nanti di bagian belakang ada kotak persembahan. Nas pengantar. Mereka semua datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan mazmur Tuhan. Yesaya 60 ayat 6b. Mari kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari kami ini kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada kesempatan ini kami ingin menyerahkan persembahan syukur kami di hadapan-Mu. Biarlah persembahan ini bisa berguna untuk pelayanan sesama kami. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang tersisa di dalam diri kami, biarlah kami pergunakan dengan baik dan benar. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari NKB nomor 50. Saudara-saudara yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Life